Selamat pagi, namo buddhaya anak semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Wadino dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti di kelas 6. Masih di pelajaran 1 tentang keajaiban pencapaian penerangan sempurna di pertemuan kedua, yaitu tentang Dana Nasi Susugana oleh Sujata. Mudah-mudahan anak-anak semuanya masih dalam keadaan yang selalu sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan belajar seperti biasa walaupun di rumah kita masing-masing. Nah, anak, di pembelajaran 1 pertemuan kedua ini yaitu tentang Dana Nasi Susugana oleh Sujata, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, disiplin dan percaya diri menceritakan kisah Dana Nasi Susugana oleh Sujata. Yang kedua, menjelaskan kisah keajaiban lainnya yang berkaitan dengan pencapaian penerangan sempurna. Dan yang ketiga, menceritakan kembali tentang kisah Dana Nasi Susugana oleh Sujata. Namun terlebih dahulu marilah kita bersama-sama melaksanakan atau melakukan doa agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa kita ambil manfaatnya, bisa mengerti dan memahami apa isi dari cerita Dana Nasi Susugana oleh Sujata. Mari anak-anak kita bersikap anjali semua. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Apiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sabisata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Oke, kita lanjutkan materi kita yang kedua setelah kemarin kita mempelajari materi pada pertemuan yang pertama. Nah, sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut tentang Dana Nasi Susugana, terlebih dahulu Bapak berikan sedikit apa arti dari dana. Sebenarnya di kelas 5 kemarin anak-anak semua sudah mempelajari apa itu pengertian dari dana. Dana adalah pemberian yang tulus ikhlas untuk menolong makhluk lain. Artinya, memberikan pertolongan tanpa pamrih berupa materi, tenaga, maupun pemberian maaf dan rasa aman. Dana dalam agama Buddha tidak dipaksakan, hanya dianjurkan dan termasuk salah satu dari 10 perbuatan baik, atau dalam bahasa Palinya Dasa Punya Kiriyawatu. Di kelas 5 sekali lagi kemarin anak-anak sudah belajar, yang dapat dilaksanakan oleh umat Buddha. Ya, langsung saja kalian anak-anak buka bukunya, kita lihat sama-sama. Setelah mengalami 5 mimpi dan menafsirkan sendiri atau mengartikan sendiri tentang 5 mimpi tersebut, Bodhisattva berkesimpulan, pasti aku akan mencapai kebuddhaan hari ini juga. Dan pada saat fajar menyingsing atau pagi hari purnama, beliau membersihkan badannya dan pergi dari tempat itu. Dan ketika beliau tiba di pohon bayan, yang setiap tahunnya dikunjungi oleh Sujata, yaitu putri seorang kaya, beliau berhenti dan duduk di bawah pohon itu menghadap ke arah timur sambil menunggu waktu untuk mengumpulkan dana makanan. Dan pada saat itu seluruh pohon banyan itu bersinar terang dengan cahaya yang memancar dari tubuhnya. Dengan tujuan untuk melakukan persembahan nasi susugana pada pagi hari, Sujata bangun pagi-pagi dan hari purnama di bulan Wesak. Kemudian memerah 8 sapi susu itu. Anak-anak sapi yang tidak diikat dengan tali tidak berani mendekati ibu sapi. Anehnya, ketika mangkok susu ditempatkan tepat di bawah ambing sapi,
Susu mengalir deras terus-menerus meskipun tidak diperah. Sujata menyaksikan peristiwa ajaib ini. Mengulurkan tangannya, menuangkan susu yang mengalir terus-menerus tersebut ke dalam kendali baru. Dan menyalakan api dengan tangan lainnya. Mulai memasak nasi Susugana. Sujata memanggil pelayannya atau pembantunya yang bernama Punya dan memintanya untuk pergi ke tempat biasa Sujata meletakkan persembahan makanan. Punya, hari ini Dewa Penjaga Pohon Bayan sedang berbaik hati. Selama 20 tahun ini aku belum pernah menyaksikan peristiwa-peristiwa ajaib ini. Cepat pergi, bersihkan pohon bayan, tempat tinggal Dewa Penjaga. Si Punya pun atau si pelayan dari Sujata ini menjawab, "Baiklah Nyonya." Ia segera pergi ke dekat pohon dan melihat Pertapa Gotama duduk di bawah pohon menghadap ke arah timur dan melihat seluruh pohon bercahaya kuning keemasan dengan cahaya yang terpancar dari tubuh Pertapa Gotama atau Bodhisattva. Nah, si pembantu atau pelayan dari Sujata ini mengira bahwa yang duduk di situ adalah dewa pohon yang turun. Padahal itu adalah Pertapa Gotama atau Pangeran Siddhartha. Dengan rasa ketakutan, Punya berpikir, hari ini Dewa Penjaga Pohon Bayan telah turun ke bawah pohon. Kelihatannya beliau duduk di sana untuk menerima dana dengan tangannya sendiri. Kemudian ia tergesa-gesa atau buru-buru kembali ke rumah dan melaporkan hal ini kepada Sujata. Sudah menjadi tradisi bagi seorang bodhisatta untuk menerima persembahan nasi Susugana pada hari beliau akan mencapai kebudaan. Dan menerima makanan ini hanya menggunakan cangkir emas seharga 1 lak. Sujata berpikir, aku harus menempatkan nasi Susugana ini dalam cangkir emas. Sujata mempersembahkan dana nasi Susugana. Pertapa Gotama menjelaskan bahwa dirinya bukanlah dewa pohon, namun seorang pertapa yang ingin mencari obat penderitaan bagi semua makhluk. Setelah bertekad dalam hatinya, aku akan mencapai kebudaan pada hari ini. Setelah menyatakan tekad tersebut, Pertapa Gotama melemparkan patah atau mangkok atau bol dalam bahasa Balinya, cangkir emas ke sungai Neranjara dan berkata, jika patah bol ini melawan arus sungai, maka aku akan mencapai kebudaan pada hari ini juga. Patah atau bol yang dilemparkan ke sungai, terjadilah suatu keajaiban. Betul bahwa patah atau bol mangkok tadi benar-benar melawan arus sungai yang seharusnya kalau tidak terjadi keajaiban, mangkok itu akan hanyut mengikuti arus sungai. Namun keajaiban terjadi, mangkok atau bol itu melawan arus sungai. Demikianlah singkat cerita tentang nasi Susugana oleh Sujata. Apabila anak-anak ada hal-hal yang mungkin kurang paham atau kurang jelas, silahkan anak-anak boleh bertanya. Silahkan anak-anak bertanya di grup WA yang seperti biasa kita gunakan untuk berkomunikasi. Sekian, terima kasih. Nanti di akhir video ini Bapak akan memberikan tugas untuk hari ini. Hari ini sampai sini dulu. Bapak akhiri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namun sebelum kita tutup, seperti biasa marilah kita tutup dengan membacakan Namaskara Gata dengan bersikap mulia. Arahang Sama Sang Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Apiwademi
Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sabisata Bhagavato Sukundata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat belajar, sekian dan terima kasih.